Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Diana Sari dengan NIM 1820201072. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penghambat Kemampuan Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 di SD Negeri 239 Palembang. Baiklah, dalam pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Bagi suatu negara, pendidikan yaitu salah satu modal untuk mencapai kemajuan. Lingkungan pendidikan dapat ditinjau dari aspek pendidikan informal, formal, dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Di sini, membaca merupakan salah satu aktivitas yang paling penting dalam hidup. Dapat dikatakan bahwa semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar pada jenjang pendidikan dasar dan sekolah dasar, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Ayat 6 Nomor 19 Tahun 2005. Pelajaran membaca di sekolah dasar terbagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama, membaca permulaan, dan kedua yaitu membaca lanjut. Nah, membaca permulaan yang diajarkan di kelas 1 dan kelas 2 memiliki peranan yang sangat penting. Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan melalui berbagai buku pelajaran, buku-buku bahan penunjang, dan sumber-sumber belajar tertulis lainnya. Di sini siswa SD perlu memiliki keterampilan membaca yang memadai. Pembelajaran membaca di SD yang dilaksanakan pada jenjang kelas 1 dan kelas 2 ini merupakan pembelajaran tahap awal atau disebut juga dengan membaca permulaan. Penguasaan keterampilan membaca permulaan mempunyai nilai yang strategis bagi penguasaan mata pelajaran lain di sekolah dasar. Oleh karena itu, semua siswa sekolah dasar perlu diupayakan agar dapat membaca dan memiliki kelancaran dalam membaca. Di sini meskipun berbagai upaya telah dilakukan agar siswa lancar dalam membaca, namun tidak jarang ditemui ada beberapa atau sekelompok siswa mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing siswa itu berbeda dengan satu dan dengan yang lainnya. Dalam kondisi tersebut, guru, orang tua, atau orang terdekat dengan anak perlu mengupayakan bantuan atau pendampingan agar anak yang mengalami kesulitan membaca tersebut segera mendapatkan penanganan yang tepat. Faktor-faktor yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh faktor internal pada diri anak itu sendiri atau faktor eksternal di luar dari diri anak. Beberapa latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus dalam proposal skripsi ini. Yang pertama yaitu apa saja faktor penghambat kesulitan membaca permulaan di SD Negeri 239 Palembang, dan yang kedua yaitu bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan kemampuan membaca permulaan di SD Negeri 239 Palembang. Yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian sangat diperlukan supaya penelitian dapat terarah dan jelas. Nah, tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui secara umum faktor penghambat dalam kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 di SD Negeri 239 Palembang. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar. Utamanya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam upaya mengatasi kesulitan membaca siswa dengan mengetahui di mana letak kesulitan membaca pada siswa agar tercapai tujuan belajar secara optimal. Manfaat yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama bagi kepala sekolah, yaitu memberikan gambaran kemampuan membaca siswa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan penentuan kebijakan bagi sekolah untuk mendukung proses perbaikan pembelajaran. Yang kedua yaitu bagi guru, yaitu memberikan gambaran tentang kesulitan-kesulitan membaca yang dialami oleh siswa sehingga guru dapat mengambil tindakan yang tepat guna mengatasi masalah dalam kesulitan membaca ini. Yang ketiga yaitu bagi siswa, merupakan memberikan informasi dan pemahaman tentang kesulitan membaca yang dialami agar dapat diusahakan mengatasi kesulitan tersebut.
Selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini yang pertama pengertian membaca permulaan. Membaca permulaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengenalan lambang-lambang bunyi bahasa dan pengubahan lambang-lambang bunyi tersebut menjadi bunyi-bunyi bahasa bermakna. Di sini dalam lingkungan sekolah, biasanya membaca permulaan ini berada dalam kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekolah dasar, karena masih ada beberapa siswa yang belum bisa membaca atau membacanya belum lancar seperti teman sebayanya. Selanjutnya yaitu tujuan membaca permulaan. Di sini tujuan membaca permulaan pada dasarnya ialah memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk mengenal tentang teknik-teknik membaca permulaan dan mengenalkan isi bacaan dengan baik. Selanjutnya yaitu tahap-tahap membaca. Di sini Nur Hadi mendeskripsikan kegiatan membaca meliputi tahap pasca baca, tahap saat membaca, dan tahap pasca baca. Di sini masing-masing tahap memiliki kegiatan yang berbeda. Yang pertama yaitu tahap prabaca. Tahap prabaca ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi membaca dan mengaktifkan skemata yang dimiliki pembaca. Nah, kegiatan pengaktifan ini berguna untuk peningkatan pemahaman pembaca terhadap materi bacaan dan membangun pengetahuan baru. Yang selanjutnya yaitu tahap saat baca. Tahap saat baca adalah tahap utama dalam membaca. Pada tahap ini, seseorang mengarahkan kemampuannya untuk mengolah bacaan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu tahap pasca baca. Tahap pasca baca adalah tahap akhir kegiatan dalam membaca. Pada tahap ini, seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengubah sikap mental karena dorongan dari hasil membaca. Selanjutnya yaitu teknik dalam membaca. Tampu Bolon menyatakan untuk menumpukan informasi fokus secara efisien, ada beberapa teknik dalam membaca. Yang pertama yaitu baca pilih atau selecting. Yang kedua baca lompat atau skipping. Yang ketiga baca layap atau skimming. Yang keempat baca tatap atau scanning. Beberapa keempat teknik membaca tersebut untuk menemukan informasi fokus pada waktu tertentu dan dapat dipergunakan sekaligus dalam arti berurutan. Nah, informasi fokus ini informasi terpenting atau hal-hal terpenting yang ada dalam teks bacaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat kemampuan membaca permulaan. Di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor intelektual. Di sini mencakup kecerdasan anak, yaitu kemampuan siswa yang rendah dibandingkan dengan teman-teman sehingga siswa tersebut lamban dalam membaca dan mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan keluarga. Di sini juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca siswa, mencakup latar belakang dan pengalaman siswa yang kurang. Siswa sangat perlu keteladanan membaca. Keteladanan tersebut harus ditunjukkan orang tua sesering mungkin. Nah, yang ketiga yaitu motivasi. Kurangnya motivasi dari pihak orang tua siswa untuk mendorong dan memberi semangat untuk anaknya membaca. Yang keempat yaitu minat. Kurangnya minat membaca siswa yang rendah menyebabkan tingkat keberhasilan anak dalam membaca sulit tercapai. Dari beberapa faktor tersebut disimpulkan dalam faktor penghambat membaca permulaan ini tidak semua siswa mempunyai kemampuan daya reaksi yang tinggi. Kemungkinan karena faktor keluarga membuat anak terhambat dalam membaca. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan kajian analisis faktor-faktor penghambat kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 di SD Negeri 239 Palembang. Nah, hal yang sangat diutamakan dalam penelitian kualitatif adalah mengungkapkan suatu makna atau realitas tentang situasi tersebut. Nah, penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu jenis data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek dari mana data yang diperoleh. Sumber data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data primer. Nah,
Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung. Data primer yang digunakan adalah yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Dan selanjutnya yang kedua yaitu data sekunder. Nah, data sekunder ini data yang sebelumnya telah ada atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti berupa buku-buku, dokumen. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Data merupakan sumber untuk pemecahan masalah dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebelum dilaksanakannya pengambilan data, yaitu untuk mengamati proses pembelajaran yang terjadi antara guru dengan siswa. Selanjutnya yaitu wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti membawa sederet pertanyaan dan menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan oleh subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu guru kelas 1 dan peserta didik. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber informasi yang berhubungan dengan dokumentasi resmi maupun tidak resmi yang ada hubungannya dengan penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Nah, teknik analisis data ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reduksi data Z. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara. Kemudian data tersebut dirangkum dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran jelas kepada penulis. Yang kedua yaitu penyajian data. Jadi setelah data direduksi, lalu langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Nah, semua informasi ini lalu digabungkan dan disusun dalam bentuk yang padu. Dengan ini, maka penganalisis dapat melihat dan memahami apa yang terjadi berdasarkan apa yang telah dipahaminya. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari hasil proposal skripsi saya. Saya memohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a party girl, she just